Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya adamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, Jemaah Jumat yang sama berbahagia, tentu pada hari Jumat ini tidak ada kalimat-kalimat yang pantas kembali kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali memanjatkan puja dan puji kepadanya. Kenapa demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berkat dengan izin dan kehendaknya lah sehingga sampai saat sekarang ini kita masih sempat berkumpul di tempat mubarakah ini, di tempat yang sangat-sangat mulia ini, tentu di dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni adalah sholat Jumat secara berjamaah. Dan kemudian sangat-sangat merugilah saudara-saudara kita yang sengaja tidak menunaikan salah satu kewajiban ini, karena sholat Jumat kali ini dan seterusnya adalah fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman, insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi adalah merupakan Nabi rahmatan lil alamin atau Nabi terakhir. Tidak ada rasul selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak ada agama lagi sesudah daripada agama Islam ini. Dan termasuk salah satu di antara nabi yang akan memberikan syafaat setelah di hari kiamat nanti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, ada beberapa hadis menjelaskan kepada kita sekalian, dianjurkan kita perbanyak salawat di hari Jumat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ada para ulama menyampaikan kepada kita semua, mana yang utama katanya, membaca doa atau bersalawat kepada Rasulullah SAW di hari Jumat. Sesungguhnya doa dan salawat itu juga termasuk salah satu bagian daripada itu. Mana katanya yang lebih utama membaca Al-Quran di hari Jumat daripada bersalawat? Banyakan para ulama mengatakan sesuai dengan hadis, perbanyaklah salawat di hari Jumat itu.
Kalau di hari-hari lain, di dalam hadis dijelaskan pada pagi hari 10 kali kita baca, dan pada sore hari 10 kali. Di hari Jumat khusus, perbanyak sebanyak-banyaknya kemampuan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah halat syafaat yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan memberikan syafaat. Tidak ada nabi yang memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan berbahagia ini singkatlah kami membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul Cara Mandi Junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, telah kita katakan bersama insyaallah bahwa yang pertama-tama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam ini di dalam kehidupan kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara salat, sekaligus adalah merupakan tiangnya agama, yakni agama yang kita cintai ini adalah agama Islam. Dalam hadis riwayat Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu dijelaskan, yang artinya adalah salat itu adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat itu berarti dia membangun agama Allah, dan barang siapa meninggalkan salat ini berarti dia termasuk salah satu merobohkan, meruntuhkan agama. Tentu agama yakni adalah agama Islam. Maka celakalah jamaah Jumat yang berbahagia manakala dalam kehidupan kita ini, maka dalam kehidupan lingkungan keluarga kita tinggal, dalam kehidupan lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, atau dimanapun kita berada, kita mengumpulkan waktu selama 24 jam dalam sehari semalam. Kalau kita tidak mampu mengatur waktu fardu terkait dengan sholat ini dengan waktu-waktu yang lain, kita termasuk salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala celaka hidup di dunia ini. Justru dalam kehidupan kita jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya sholat ini yang merupakan suatu kewajiban, maka bisa mampu dalam kehidupan kita mengatur kedisiplinan kita, biar berapa kegiatan aktivitas kita lakukan, baik aktivitas terkait dengan kantor atau pertanian atau perdagangan dan lain sebagainya, tidak boleh tabrakan waktu ini, yakni adalah waktu tentang sholat. Kalau tabrakan demikian, maka disitulah kelemahan kita, apalagi kita meninggalkan sholat yang merupakan fardu yang ditentukan bagi kita semua orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat ini juga adalah merupakan pertama-tama yang akan dihisab atau diperiksa setelah kita meninggalkan dunia ini menuju akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in shalat sairu amalihi wa in fasada sairu amalihi. Yang pertama-tama yang akan diperiksa setelah kita meninggal dunia dan di akhirat nanti itu adalah salat. Kalau salat kita bagus atau baik, keseluruh amalan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, baik sedekah kita, zakat kita,
amal jariah kita itu, hubungan terhadap sesama selalu baik, sopan orangnya, beradab dan lain sebagainya, insya Allah amal ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya jamaah Jumat yang berbahagia, kalau sudah azan Allah memanggil kita, walaupun secara tidak langsung manusia tadi yang azan di sana tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, kita abaikan begitu saja, kita tunda, padahal sudah waktu sholat jam 12 lewat 10 menit. Dia tunda lagi sampai jam 1, sampai setengah 2, jam 2 sampai setengah 3, termasuk juga perempuan, karena kita ini insya Allah sudah berkeluarga semua, istri kita, anak-anak perempuan kita itu, kalau senantiasa dia tunda seperti ini, waktunya sudah sholat, dia tunda terus sampai habis sholat duhur masuk sholat asar, padahal sebelumnya tadi masih dalam keadaan normal, belum haid, belum nifas, tiba-tiba habis waktu sholat, maka dia termasuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum haid tadi diberi waktu, dia tunda terus sampai habis waktunya, dianggap dia berdosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita dalam sebagai seorang mukmin laki-laki ini, tidak ada alasan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan semua ini kecuali sakit. Kalaupun tidak mampu kita melaksanakannya dalam keadaan normal, Islam sangat mudah dalam kehidupan kita, bisa dilaksanakan dalam keadaan duduk. Masih tidak mampu lagi, kita bisa melaksanakan dalam keadaan berbaring, dan seterusnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya dalam kehidupan kita ini salat dunia dan akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau menyembah kepada Aku di dalam kehidupan dunia ini. Istahwasa alaihi syaitanu fa ansahum zikrullah. Barang siapa berpaling mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan syaitan yang akan mengikuti kehidupannya hingga dia mati kafir. Kalau kita mati kafir, hapus amal kekal dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, termasuk manusia yang sangat merugi. Tentu yang kita inginkan adalah hapus dosa, kekal dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita dambakan di akhirat kelak nanti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping sholat ini adalah merupakan suatu kewajiban kita laksanakan, tentu ada penghalang-penghalangnya dan tidak sembarang kita melaksanakan sholat ini. Kenapa demikian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa tahu kita dalam keadaan misalnya kena hadas, dalam artian junub. Karena dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junaban fattaharu. Artinya, jika kamu junub, maka mandilah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, jika kamu junub, maka mandilah. Apa arti junub ini menurut fikih? Adalah salah satu hadas yang seperti dalam keadaan haid atau nifas, atau mengadakan hubungan badan terhadap seseorang, baik mungkin terhadap istri ataupun barangkali bukan istri kita, atau dalam keadaan mimpi basah misalnya, dia harus, itu termasuk junub. Maka dia wajib melaksanakan mandi wajib, mandi jenabah, mandi junub. Itu dari kata itu adalah jambu.
artinya janabah, artinya satu sisi pinggir tertentu atau di sisi lain. Dalam artian bahwa jamaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ada dua yang perlu kita harus perhatikan di dalam melaksanakan mandi janabah, mandi junub dalam kehidupan kita manakala terjadi dalam diri kita ini. Pertama adalah niat. Karena segala sesuatu amal yang kita laksanakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Karena banyak macam itu mandi. Ada mandi biasa. Ya, mandi biasa adalah mandi yang tidak teratur mandinya. Terkadang dia ke seluruh badannya tidak kena air, terkadang juga seluruh badannya kena air, mulai dari rambut, kulit kepala, dan semua badan itu. Oleh karena itu ditetapkan di situ ada dua, adalah niat. Niatnya apa? Tentu misalnya kalau kita dalam keadaan hadas seperti itu, junub, ya niat untuk mandi junub atau mandi janabah. Niat itu di dalam hati. Kalau sudah keluar itu berarti dianggap lapas. Tapi insya Allah niat beriringan di sana. Beberapa pendapat imam-imam itu adalah ya tidak menjadi masalah karena niat tetap ada walaupun kita lepaskan. Tapi sesungguhnya niat itu adalah di hati. Namanya niat, kerjanya adalah hati. Adalah niat, dan kemudian adalah dia harus mampu mengguyur air semua tubuhnya itu, baik rambut dan kulit kepala harus kena semua. Tapi dalam tata cara mandi junub Rasulullah SAW itu tentu harus kita ikuti, terutama yang diriwayatkan oleh istri Nabi itu. Istri Nabi itu yang terkait dengan mandi junub ini adalah Aisyah dengan Maimunah. Dalam hadis itu Bukhari dan Muslim, di situ dijelaskan bagaimana caranya mandi junub. Tentu kita siapkan pertama air. Mandi junub ini adalah kita menyiapkan air setelah berniat tadi itu. Lalu kemudian kita bersihkan kedua tangan kita setelah kita membersihkan kemaluan kita. Saya ulangi kembali jamaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, harus ditetapkan niat dulu. Yang adalah niat mandi janabah atau mandi junub. Baru yang kedua, membersihkan kedua tangan yang kena kotoran tadi itu setelah membersihkan kemaluan. Apa yang harus kita lakukan saat itu? Baru kita lanjut berwudu. Sebagaimana wudunya kalau kita ingin sholat, seperti itu. Kalau menurut hadis Aisyah radhiyallahu anha itu belum langsung cuci kaki, nanti selesai semua baru cuci kaki. Karena berwudu kan ada ya, terakhir adalah kedua kaki harus dicuci dengan air. Kalau hadis riwayat Aisyah itu nanti ya pada saat berlangsung mandi belum cuci kaki. Ya. Kalau Maimunah, hadis riwayat Maimunah itu sama posisinya itu nanti habis selesai mandi baru cuci kaki. Berikut setelah itu membasuh kepala 3 kali sampai ke pangkal rambut. Ya, rambut dan kulit kepala ini 3 kali itu setelah kita berwudu. Kemudian habis itu baru mengguyur seluruh tubuh kita dengan air. Semua kita gosok itu tidak ada yang tidak kena. Harus kena semua ini badan.
Dan hadis dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Summa yufidul ma'a jasadihi kullah." Hadis riwayat An-Nasai nomor 247. Beliau mengguyur air pada seluruh badannya ketika dia mandi junub. Jadi setelah itu mengguyur seluruh tubuh, ya pakai air. Kalau di zaman sekarang ini, ya boleh pakai sabun, sampo, telinga dan sebagainya disapu semua. Ya, dibersihkan sebersih-bersihnya. Baru langsung cuci kaki. Langsung cuci kaki. Ini ada beberapa sunat dan wajib di sini yang perlu diperhatikan manakala kita dalam keadaan junub. Ternyata dalam kehidupan kita jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang memahami daripada cara mandi junub ini. Tidak diterima salatnya kalau dia tidak lakukan seperti ini. Ada di sekolah saya, mohon maaf, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, SMA Negeri 1 Biawi itu kebetulan memang ada sedikit kajian tentang ini. Ya, kita tetap tanya kepada adik-adik kita itu, ternyata masih ada anak-anak kita itu belum tahu tentang mandi janabah atau mandi junub dalam kehidupannya. Katanya orang tuanya yang kasih mandi dia pada saat dia berhadas tadi itu. Orang tuanya yang kasih mandi. Ada juga katanya neneknya yang kasih mandi. Saya bilang kalau begitu, kalau tidak ada orang tua dan nenek sendiri di rumah, apalagi kos misalnya, siapa yang kasih mandi? Perlu semua jemaah Jumat yang berbahagia, ini adalah tanggung jawab kita. Dan materi seperti itu selalu kita ulang-ulang dalam kehidupan kita. Sama hanya juga kita makan berulang terus, biar tidak lapar juga, biasa tetap makan juga. Apalagi yang terkait dengan persoalan agama untuk akhirat, tidak diterima jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau dia sholat, dia junub, dia berhadas besar, dia tidak lakukan dengan sesuai sunnah Rasul, tertolak sholat yang dia laksanakan. Kalau dia tahu, tapi kalau dia tidak tahu, karena ada dalam Al-Quran dijelaskan itu, Rabbana la tu'ahisna in nasina aw ahtana. Janganlah ya Allah engkau hukum saya ketika kami salah atau lupa atau saya tidak tahu. Itulah yang ceritanya lagi. Kalau kita tidak tahu ilmunya, lantas kita sholat, ternyata ada yang namanya mandi seperti ini. Mandi janabah junub, artinya membersihkan agar kita kembali suci. Ini manfaat daripada tujuan daripada mandi junub ini adalah kita selalu bersih, sehingga termasuk corona dalam kehidupan kita sampai saat sekarang ini, insya Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Walaupun memang ini merupakan suatu ujian bagi kita, ikhtiar kita sudah banyak kita lakukan, termasuk pada saat kita sholat. Yang sebenarnya dianjurkan itu pada saat itu harus rapat, mata kaki harus rapat, satu dengan lainnya, supaya setan tidak masuk di dalamnya. Tapi karena keputusan pemerintah juga harus diikuti, atiullah wa atiur rasulul amri minkum, pemerintah juga harus diikuti. Mau tidak mau seperti itu. Harus kita jaga jarak, pakai masker, jaga jarak, jangan berkumpul di tempat-tempat yang banyak orang. Tapi sayangnya tidak dicantumkan di bawahnya, jangan lupa berdoa. Tidak ada saya lihat itu, jangan lupa berdoa. Cantumkan di situ, jangan lupa berdoa di bawahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa ini adalah senjata bagi orang muslim. Biar di Amerika sana kita berdoa tembus sampai di sana. Masya Allah. Doa adalah senjata bagi orang muslim. La yaruddul qada ila du'au. Tidak ada yang bisa mampu merubah suatu takdir itu kecuali dengan doa, kata Rasulullah SAW. Dianjurkan kita berdoa, termasuk di dalamnya sudah itu sholat adalah semua doa di dalam.
Al-Fatihah juga doa di sana. Ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi pilih warhamni sampai doa juga. Ketika tahiyat awal dan terakhir, doa lagi di sana. Habis sholat, astagfirullahaladzim, doa lagi di situ. Tambah lagi doanya kita secara berjamaah ataupun sendiri. Ya boleh sendiri-sendiri karena tidak mungkin juga sama permintaan kita. Yang barangkali minta kopi, masa jangan lain kopi semua? Tidak sama. Ya, sangat baik para ulama berdoa sendiri karena sesuai dengan permintaan kita. Dan juga yang berdoa seperti Allahumma inni. Ternyata Pak Imam ini cuma diri sendiri dia mengatakan doa bersama, tidak ada jamaah karena doanya tidak jamak, cuma sendiri. Jadi hati-hati dalam kehidupan jiwa kita. Semua ibadah aturannya ada, waktu dan tempatnya ada. Sehingga ya banyak yang mengangkat tangan, ternyata Pak Imam cuma doa sendiri saja. Karena ada yang pahami, yang tidak paham ya amin terus. Padahal cuma diri sendiri saja. Ini contoh saja ini. Tapi di sini insya di Kabupaten Bual tidak seperti itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian khutbah singkat dan sempat saya sampaikan kesempatan ini terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dengan kaitannya bagaimana cara mandi. Tentunya mandi caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.